Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga tidak lupa kita mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah tidak lupa mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Berbagai versi tentang pembahasan sang manusia pilihan, apapun sebutannya, yang banyak dibahas tentang akan kemunculannya sang manusia pilihan, dan banyak yang mengaitkan dengan akan datangnya bencana yang juga ramai dibicarakan, yaitu bencana megatrust. Tentu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan munculnya juga jadi dirinya dan di mana keberadaannya saat ini, walaupun para spiritual juga ahli kebatinan tidak disangkal, sebagian juga ulama meyakini akan munculnya seorang mujadid di setiap 100 tahun, yang diyakini akan kedatangnya sosok manusia yang diberi petunjuk, yang dikenal dengan Imam Al-Mahdi. Juga di agama lain ada yang mengatakan seorang juru selamat atau seorang utusan yang disebut Mesias atau Avatar. Tentunya berdasarkan keyakinan masing-masing. Di sini Abah tidak membahas tentang Imam Al-Mahdi. Abah membahas tentang sosok manusia pilihan, apapun itu sebutannya. Tentunya proses tentang manusia pilihan tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan, karena prosesnya sangat lama dan banyak peristiwa yang beliau alami, dari hal yang gaib dan yang nyata. Tentu hanya beliaulah yang mengetahui prosesnya. Walaupun perjalanannya pernah Abah bahas di video yang terdahulu, tentunya saat ini pun beliau masih dalam suatu perjalanan. Kapan akan berakhir perjalanannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui. Sedang sang sosok manusia pilihan hanya menjalani prosesnya. Tentunya kalau Abah lihat dengan mata batin dalam batapakur, karena segala sesuatu yang dialami sudah beliau menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dalam kehendaknya. Pada awalnya tentu beliau tidak menerima apa yang terjadi pada dirinya, dan juga pernah Abah jelaskan beliau secara ruh pernah diperjalankan di Lauhil Mahfud tentang suatu perjanjian yang tadinya secara ruh sang manusia pilihan menolak untuk suatu perjanjian. Akan tetapi karena ini sudah menjadi ketentuan atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta, mau tidak mau, suka tidak suka, beliau harus menerima, sehingga terjadilah perjanjian tersebut. Di sini Abah bertanya dalam batin, kenapa beliau tadinya menolak, sedangkan banyak orang-orang yang menginginkan menjadi manusia yang terpilih. Dalam batin Abah ada pertanyaan seperti itu. Berapa lama Abah mencoba mencari jawabannya. Setelah Abah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tapakur, Abah meyakini beliau menolak dikarenakan amanah yang sangat berat, sehingga secara ruh tadinya beliau menolak, tapi karena sudah Abah katakan dalam ketentuan Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya beliau tetap menjalani proses perjalanannya sebagai manusia pilihan.
Sampai saat ini tentunya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Abah kembali kepada judul di atas, sang manusia pilihan dalam kesendiriannya. Dalam Abah bertafakur, sosok manusia pilihan mungkin saat sekarang ini dalam kesendirian yang dia rasakan. Semua pikirannya terus berpikir dalam keadaannya yang kadangkala tidak dapat beliau terima secara akal, sehingga beliau sang manusia terpilih hanya menjalani, dan beliau meyakini segala sesuatu perjalanan tentu ada titik akhirnya. Dan beliau menyadari tentunya tentang Megatrust sebetulnya beliau sudah diberitahu berapa tahun yang silam sebelum ramai dibicarakan saat ini. Apakah perjalanannya akan berakhir dikala terjadinya Megatrust? Siap tidak siap, bisa saja itu terjadi bencana tersebut. Apakah sang manusia pilihan berada di suatu daerah yang terjadi Megatrust tersebut? Karena video terdahulu juga pernah Abah bahas pertemuannya sang manusia pilihan akan bertemu dengan sosok Nabi Khidir alaihissalam dikala terjadinya Megatrust tersebut. Tentunya terjadinya bencana Megatrust itu sudah ada dalam bagian beliau menerima petunjuk. Beliau mungkin sudah merasakan akan terjadinya bencana tersebut, tapi beliau tidak mengetahui kapan itu terjadi. Karena tak kala terjadinya bencana Megatrust tersebut, beliau dipertemukan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Seakan-akan beliau diajak pergi entah kemana. Saat ini beliau tidak mengetahui. Yang beliau rasakan seakan-akan beliau diselamatkan dalam pandangan mata batin Abah dalam bertafakur. Beliau diangkat ke atas dengan ditarik tangannya yang Abah dapatkan dalam tafakur. Beliau diangkat secara dohir, bukan secara ruh. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini belum terjadi, tentunya dalam kesendiriannya beliau sering bertanya apakah semua ini akan terjadi. Sedangkan tentang Megatrust beliau sudah diberitahu dalam petunjuknya, tetapi kapan itu terjadi beliau tidak mengetahuinya. Sedangkan saat ini sudah banyak yang mengatakan tinggal menunggu waktunya terjadinya Megatrust. Manusia pilihan merasakan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya saat ini hampa kosong. Segala sesuatu tentang dirinya hanya mengikuti apa yang Allah kehendaki. Tentu kalau kita berpikir normal, bagi Abah akan menjauh dari informasi di mana akan terjadinya bencana Megatrust tersebut. Sedangkan beliau berada di mana bencana Megatrust terjadi, yang seharusnya beliau harus menghindari dari bencana tersebut. Kembali lagi, tentunya tidak bisa beliau menghindar karena sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari petunjuk yang beliau terima. Semua saat ini masih menjadi misteri kapan kemunculannya sang sosok manusia pilihan yang ditunggu-tunggu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara-saudara kita mohon dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.